video kali ini saya akan memberikan tutorial terkait representasi data. Representasi data sendiri merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem informasi perencanaan, karena bagaimana data ditampilkan akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan penyampaian data dan informasi kepada pengguna. Representasi data harus didesain berdasarkan jenis data, tujuan penyampaian, dan target pengguna data. Untuk mengubah representasi data pada ArchMap, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu bisa kita klik kanan pada layers, kemudian add data, dan kita pilih file yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan file land use Bangkalan SHP. Kita klik, kemudian klik add. Nah, setelah itu akan muncul peta seperti ini. Lalu layar ini menunjukkan penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2004. Perhatikan bahwa data tersebut belum dapat menggambarkan atau menjelaskan informasi apa-apa tentang land use pada saat kita buka peta tadi. Nah, untuk melihat identifikasi, kita bisa klik tombol identification, kemudian kita bisa klik pada petanya. Nah, di sini sudah memberikan informasi bahwa ada tegalan. Namun, di petanya itu belum menunjukkan bahwa letak tersebut itu merupakan tegalan. Maka langkah selanjutnya yaitu bisa kita klik 2 kali pada land use Bangkalan SHP, atau bisa kita klik kanan lalu kita pilih properties. Lalu pada tab simbologi kita klik, kursor Anda pada panel sebelah kiri di bawah daftar pilihan show, lalu klik pilihan kategoris, kemudian bisa kita pilih di value field ini, kita pilih land use. Setelah itu klik pilihan add all values. Nah, nilai data akan ditampilkan dengan warna yang telah disediakan. Jika perlu, ubah theme representasi dengan mengubah color ramp pada ini ya. Ini warnanya bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Lalu jangan lupa untuk menonaktifkan simbol all other values nih. Nah, setelah itu bisa kita klik OK. Inilah tampilan peta yang telah berubah sesuai dengan kategori yang kita buat tadi. Untuk mengganti warna dari masing-masing jenis penggunaan lahan, kita bisa melakukan langkah-langkah seperti ini. Misal kita mau mengganti pertanian ya, ini bisa klik 2 kali pada kotaknya, lalu kita bisa pilih warna sesuai yang diinginkan. Di sini saya pilih warna hijau, lalu bisa kita klik OK. Terus kalau misalnya mau ganti lagi, misalnya tegalan dengan warna hijau muda, itu juga langkahnya sama seperti tadi. Di sini untuk kebun saya ganti warna agak muda lagi. Nah, misalnya seperti ini ya, dan seterusnya warnanya terserah. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial terkait mengatur layar transparansi. Nah, layar transparansi sendiri itu merupakan fasilitas yang terdapat pada program ArchMap untuk mengubah intensitas tampilan dari suatu layar. Nah, ada beberapa langkahnya. Yang pertama yaitu klik 2 kali pada layar land use Bangkalan, atau bisa kita klik kanan lalu properties. Kemudian nanti akan muncul beberapa tab seperti ini. Nah, kita bisa memilih tab display, lalu kita bisa langsung mengatur transparansi sesuai dengan keinginan. Misalnya di sini saya coba 25, lalu setelah itu bisa langsung klik OK. Nah, ini hasil yang sudah ditransparansi tadi. Atau mungkin kalian mau menggantinya dengan 50%, itu juga boleh. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini perbedaannya. Tapi di sini saya pakai yang 25% aja.
Selanjutnya saya akan memberikan tutorial terkait menampilkan data interval rasio. Metode representasi data yang sudah saya lakukan pada tahap sebelumnya tadi itu untuk data yang berbentuk nominal atau ordinal. Sedangkan untuk data yang berbentuk interval rasio ini ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu berdasarkan gradasi warna, gradasi simbol, dan dengan menggunakan grafik. Yang pertama itu bisa kita tambahkan datanya dulu klik kanan pada layar, kemudian add data, dan ini saya udah punya file sekolah Sidoarjo MSAP. Kalau kita klik add, kemudian akan muncul peta seperti ini. Lalu kita bisa klik kanan pada layar Sidoarjo. Nah, ini kita klik open attribute table, akan muncul data yang telah disediakan pada peta tersebut. Di sini udah ada nama kecamatannya, terus tingkat sekolah dari mulai TK sampai SMK. Nah, setelah kita mengetahui informasi ini, kita bisa melakukan langkah klik 2 kali pada layar sekolah Sidoarjo, atau kita bisa klik kanan dan pilih properties. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu kita bisa pilih tab simbologi. Di sini udah menunjukkan tab simbologi. Nah, setelah itu klik pada quantities ini, dan kita bisa pilih graduate colors-nya di sini, dan kita pilih SD negeri pada value. Setelah itu kita dapat menentukan sendiri beberapa kelas yang akan diinginkan. Di sini saya ganti 6 kelas. Nah, setelah selesai kita bisa klik OK. Dan untuk jika ingin mengganti warnanya, kita bisa klik coloran di sini, kita pilih. Tapi saya pakai ini aja, lalu kita bisa klik OK. Nah, ini peta yang tadi sudah kita. Kemudian menampilkan data dengan gradasi simbol. Nah, yang pertama dilakukan yaitu copy data layar sekolah Sidoarjo dengan cara klik kanan pada layer, lalu kita pilih copy. Kemudian setelah itu bisa kita ke kanan pada layers ini, lalu klik kanan, kemudian pilih paste layers. Nah, setelah ini kita ganti nama layar ini menjadi SMP Sidoarjo. Nah, kalau mau ganti yang bawah juga bisa, terserah. Nah, setelah itu kita bisa buka layar properties dengan cara klik kanan, lalu klik tab simbologi ini, klik pada quantities ini sudah. Nah, kemudian klik pada tabular graduate symbol, pilih SMP negeri, graduate symbol, pilih SMP negeri. Di sini ada SMP negeri. Ini sebagai nilai yang akan ditampilkan pada form isian value. Kemudian klik pada tombol background. Kita klik pada tombol background. Kemudian bisa kita atur warnanya ke holo dan ganti warna di template sesuai dengan keinginan kalian di sini. Kalau mau ganti warna juga boleh, tapi saya pakai warna hijau aja. Lalu kita bisa klik OK. Kemudian untuk memperbaiki tampilan label itu bisa kita klik kanan properties, kemudian nah nanti ini ada, kita bisa klik label, kemudian format labels, dan ini kita pilih kategori numerik, kemudian kita bisa klik OK. Nah, setelah itu tampilan kedua layar sebagaimana yang sudah saya jelaskan itu seperti ini ya hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menampilkan data dengan grafik. Nah, langkahnya tuh sama seperti tadi, kita bisa copy
lalu kita klik layer dan pilih paste layer, kemudian kita ganti namanya menjadi SMA Sidoarjo. Nah, jangan lupa untuk menonaktifkan layar SMP Sidoarjo. Setelah itu, buka layar properties untuk layar SMA Sidoarjo. Klik tab simbologi, di sini udah. Lalu pada window show pilih ini chart, kemudian di bawah kategori chart ini Anda akan menemukan beberapa tipe grafik. Nah, pada latihan ini saya akan membuat grafik untuk membandingkan komposisi SMA negeri dan SMA swasta di Kabupaten Sidoarjo. Lalu yang cocok itu tipe grafik pie ini. Nah, setelah itu kita pilih pie ini. Di sini saya udah pilih. Lalu pada kolom fit selection, kita pilih SMU negeri. Lalu kita klik icon ini. Kemudian kita pilih lagi SMU swasta. Ini. Lalu kita klik icon ini lagi. Kemudian setelah itu di sini warnanya bisa diganti ya, terserah maunya apa. Ini aku ganti ini nih. Lalu jangan lupa untuk backgroundnya ini kita ganti yellow. Lalu kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasil pengaturan layar SMA Sidoarjo dengan menggunakan simbologi sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada tahapan-tahapan tadi. Itulah tutorial video data atribut yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.